Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Mengi, NIM 20214110008 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai membran sel dan sitoskeleton. Yang pertama ada membran sel. Membran sel adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Fungsinya sebagai pelindung, sebagai reseptor, dan sebagai pengontrol keluar masuknya zat. Struktur penyusun membran sel terdiri dari 3. Yang pertama, lipid atau fosfolipid memiliki 2 bagian. 1. Hidrofilik, 2. hidrofobik. Kedua, protein memiliki integral, yaitu protein yang tertanam dalam membran sel, dan perifer, yaitu protein yang melekat di bagian luar membran sel. Ketiga, karbohidrat yang berbentuk oligosakarida. Membran sel sendiri terdapat transportasi zat. Yang pertama ada transport aktif, yaitu transport yang membutuhkan energi. Terdapat 3, yang endositosis, proses masuknya zat ke dalam sel, dibedakan menjadi 2, yaitu fagositosis atau padat dan pinositosis atau cair. Kemudian ekositosis, proses pengeluaran zat dari dalam sel. Yang terakhir kotransport dan pompa ion, yaitu transport ion melalui membran. Kedua, transport pasif, transportasi tanpa energi tetapi dipengaruhi oleh konsentrasi zat. Ada 3, difusi. Difusi perpindahan zat dari hipertonik tinggi menuju hipotonik atau rendah. Contohnya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Difusi yang dipermudah melibatkan saluran protein integral atau melibatkan protein transport. Kemudian ada osmosis, yaitu perpindahan air dari hipotonik ke hipertonik melalui membran sel. 2 proses yang terjadi, yaitu 1. Pada sel yang memiliki dinding sel atau sel tumbuhan. Kedua, pada sel yang tidak memiliki dinding sel pada sel hewan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sitoplasma dan sitoskeleton. Sitoplasma adalah bagian dari sel yang berada di antara nukleus dan membran plasma. Sitoplasma mencangkup 2 hal, yaitu 1. Organel sel adalah struktur-struktur kecil di dalam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. 2. Sitosol adalah bagian cair dari sitoplasma yang mengelilingi organel-organel sel dan tersusun dari 75-90% air. Kemudian fungsi dari sitosol adalah sebagai tempat reaksi kimia pada sel. Kemudian sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jaringan serat yang membentuk infrastruktur sel eukariotik, sel prokariotik, dan archaeans. Dalam sel eukariotik, serat-serat ini terdiri dari jala protein yang kompleks. Fungsi dari sitoskeleton meluas ke seluruh sitoplasma sel dan mengarahkan sejumlah fungsi penting. Sitoskeleton juga terdiri dari 3 jenis serat yang berbeda. Yang pertama, mikrotubulus. Mikrotubulus adalah batang berongga yang berfungsi terutama untuk membantu, mendukung, dan membentuk sel dan berbagai rute di mana organel dapat bergerak. 2. Mikrofilamen atau filamen aktin tipis. Batang padat yang aktif dalam kontraksi otot. Mikrofilamen sangat lazim dalam sel otot, mirip dengan mikrotubulus, tetapi mereka biasanya ditemukan di semua sel eukariotik. 3. Filamen menengah dapat berlimpah di banyak sel dan memberikan dukungan untuk mikrofilamen dan mikrotubulus dengan menahan mereka di tempatnya.
Kemudian ada pula sitoskeleton di protein motor. Yang pertama kinesis, kedua dienin, dan meiosis.